Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Insyaallah kesempatan kali ini kembali menyampaikan tentang sejarah Indonesia dengan materi di bab 4 Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan Indonesia. Melanjutkan video yang sebelumnya, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar semua, di video sebelumnya itu materi tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Ada politik etis, media massa yang menjadi latar belakang, ditambah dengan ada tonggak kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda dan Ikrar Persatuan dan Kesatuan untuk Indonesia. Kita lihat, kita mulai saja di materi berikutnya. Kita lihat di tonggak kebangkitan nasional. Video sebelumnya sudah disampaikan, yaitu perkembangan berbagai organisasi nasional yang membangkitkan semangat nasionalisme atau cinta tanah air. Para pelajar semua, cinta tanah air ini tertanam pada para pemuda Indonesia. Nah, muncullah beberapa organisasi di masa pergerakan nasional. Ada organisasi awal yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partis. Terus di organisasi pendidikan ada juga Taman Siswa, ada Kayu Tanam. Terus organisasi keagamaan ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, juga perkumpulan politik agama lain yaitu Katolik di Jawi, Katolik Jawi. Organisasi perempuan juga muncul, ada organisasi perempuan yaitu Putri Mardika, Kartini Pon, Aisyah, dan Keutamaan Istri. Ditambah ada organisasi awalnya yaitu organisasi radikal. Apa saja? Penghimpunan Indonesia. Organisasi radikal tadi disebutkan Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, ada Partai Nasional Indonesia. Tonggak kebangkitan nasional. Nah, kembali ke materinya, ada eksistensi organisasi pemuda dari Sumpah Pemuda, Ikrar Persatuan dan Kesatuan. Eksistensi organisasi pemuda pertama ada Trikoro-Darmo. Trikoro-Darmo ini didirikan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Budi Utomo yang membangun, yang merencanakan dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa yang tidak puas terhadap Budi Utomo, organisasi sebelumnya. Siapa tokoh-tokohnya? Tokoh penggagasnya yaitu R. Satiman, Wiryosari, Sunardi, dan Kadarman. Yang kedua ada Yongjapa atau pemuda dari Jawa. Pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro-Darmo mengubah nama menjadi Yongjapa. Nah, kepengurusan Yongjapa ini didominasi tokoh-tokoh Trikoro-Darmo. Dilanjutkan ada yang Sumantranen Bonds, yaitu didirikan untuk mempererat hubungan antar pelajar dari Sumatera di Jakarta. Tokoh terkemuka yaitu Yong Sumantren Bond, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Eksistensi organisasi pemuda lainnya ada Yong Minahasa, pemuda dari Minahasa, didirikan oleh masyarakat Minahasa yang tinggal di Semarang. Tujuan didirikannya yaitu untuk meningkatkan kecerdasan dan ekonomi masyarakat Minahasa. Yang keempat ada kaum pemuda Betawi. Pemuda Betawi ini didirikan oleh perkumpulan para pemuda dari Betawi tahun 1923. Dengan tujuan didirikannya pemuda Betawi ini yaitu memajukan kehidupan orang-orang Betawi secara khusus ya, dan orang pribumi Putra secara keseluruhan. Oke para pelajar semua, dilanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kesadaran persatuan dalam Kongres Pemuda.
Pertama, dari kesadaran ini diadakan Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Dilanjutkan lagi dari isi kongres tersebut, yaitu menyepakati penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, 2 bulan kemudian, Kongres Pemuda yang ke-1 ini, perwakilan organisasi pemuda ini menyepakati Young Indonesia atau membentuk Young Indonesia. Para pelajar semua, di materi berikutnya yaitu ada Kongres Pemuda yang kedua. Kongres yang kedua ini rapat pertama diselenggarakan di gedung Katolik Jongelingen Puan. Ini Muhammad Yamin yang mengulas 5 faktor yang mampu memperkuat persatuan. Rapat kedua diselenggarakan di gedung Osjaba Bioskop 28 tahun 1927. Panitia kongresnya memberikan kesempatan pada Sunario dan Ramlan memaparkan pemikirannya. Terus juga ada rapat ketiga diselenggarakan di gedung Indis Clubhouse ya, yaitu penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, tambah peluburan organisasi pemuda, dan mengucapkan ikrar sumpah pemuda. Nah itu para pelajar semua, materi yang sudah disampaikan nanti dilanjutkan ke video berikutnya. Sebelum berakhir, jangan lupa like, komen, subscribe, juga klik loncengnya supaya dapat menerima video-video terbaru dari channel Hendra Andra. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.